Baik. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Wilmon World Fellowship obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan, Kolose 3 yang akan dibawa oleh hambanya, Pastor Freddy Ongko Saputra dari Kupang. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Saya mohon kesediaan Ibu Lydia untuk memimpin dalam doa. Silakan Bu Lydia. Satu hati kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur berterima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu sepanjang kehidupan kami semua Tuhan. Kami sudah diberkati Tuhan dengan kesehatan yang baik, pekerjaan yang baik Tuhan. Terima kasih juga untuk berkat-berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih juga Engkau sudah pertemukan kembali kami Tuhan pada malam hari ini. Kami akan berdiskusi Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ini ya Bapa. Bapa pimpin kami semua. Tuhan mau memberkati kami Tuhan, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu ini. Juga Engkau memberkati hamba-Mu yang akan bawakan firman ini Tuhan. Biarlah apa yang dibawakan ini Tuhan, itu adalah dari hati-Mu sendiri ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pimpin kami semua Tuhan, urapi kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, makasih Bu Lydia. Sama-sama. Ya. Untuk hambanya, Pastor Freddy Ongko Saputra, waktu saya serahkan. Silakan Pastor. Ya, baik, makasih. Selamat malam semua. Puji nama Tuhan yang hidup, yang memberikan petunjuk kepada kita untuk bagaimana kita di dalam hidup ini bisa menata hidup kita sesuai ajarannya. Baik. Kolose 3 ini amat penting, ada petunjuk-petunjuk, dan bagi saya ini akan merubah cara pandang kita yang diajarkan oleh yang lain, tetapi tidak memperhatikan ayat ini. Jadi ayat-ayat di Kolose 3 ini sangat penting sehingga kita paham gitu loh. Karena kalau tidak, contohnya nanti di dalam firman ini ada menyatakan kita harus membuang gitu ya. Pikiran-pikiran jelek kita itu harus kita buang. Tetapi banyak orang yang melakukan berdoa minta pada Tuhan, kira-kira kejahatan kita bisa hilang nggak gitu. Ini kan jadi problem. Harusnya kita yang buang karena kekeliruan, berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan yang buang gitu. Kira-kira bisa tidak? Tuhan bilang buanglah. Tetapi kita berdoa untuk Tuhan membuang. Ya saya kira nggak bisa gitu loh. Karena Tuhan sudah menyatakan buanglah segala kejahatanmu. Nah ini yang membuat dalam pemikiran saya inilah beberapa hal kenapa ayat-ayat yang ada di Kolose 3 tidak dipakai sebagai petunjuk untuk dalam kita mengenal Allah kita dan menjalankan tugas-tugas kita sesuai petunjuk yang ada dalam firman Tuhan gitu. Tetapi masih terus orang yang sudah membaca ayat ini, tapi kebiasaan yang mungkin dia sudah 50 tahun ikut gereja gitu ya, ikut mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak bisa merubah kehidupan atau cara menjalankan kehidupan ini. Jadi ini yang problem, dan berani nggak kita melakukan begitu. Ketergantungan dari diri kita, apakah ada keberanian untuk mengikuti firman atau cuma ikut agama begitu. Sehingga
dikhawatirkan itu ada kekecewaan sepertinya mengikuti Tuhan, tetapi hanya mengikuti agama. Dan dalam hidupnya akan terjadi kegagalan-kegagalan. Kok ikut Tuhan jadinya begini? Katanya begini. Kenapa saya ikut Tuhan kok begini? Nah, yang diikuti Tuhan atau ikut agamanya? Gitu. Sehingga di firman Tuhan di Kolose 1 dikatakan ya harus belajar Injil, mempunyai hikmat dan mengerti gitu. Nah, apakah kita hanya mendengarkan atau tidak mengerti gitu? Nah, inilah pentingnya kita harus memahami, mengerti gitu ya, membuka pikiran kita untuk kita bisa berdiskusi agar benar-benar pengertian itu menjadi pemahaman sehingga tidak perlu dihafal lagi. Kalau kita sudah paham tentang Allah, nggak usah dihafalin gitu karena sudah paham gitu. Jadi dari mengerti menuju paham, tentunya kita nggak usah, ini tidak akan hilang gitu karena kita sudah paham. Sehingga penting di dalam mendengarkan firman Tuhan atau belajar firman Tuhan harus benar-benar kita bisa mengerti dan mendapat hikmat itu untuk memahami dan melakukannya gitu. Karena perlu ditahu dasarnya kalau kita sebagai seorang, maaf aja, sarjana hukum, dia dari sekolah sudah tamat S2, tetapi apakah dia bisa langsung eh, beracara gitu loh di dalam persidangan untuk membela seseorang gitu. Belum tentu bisa. Karena apa? Dia baru membaca dan mengerti, belum memahami. Kalau dia sudah paham ilmu ini mau putar kemana, dia tahu. Bukan hafal, tapi paham. Sehingga tidak akan pernah lupa. Gitu. Tetapi kalau kita hanya menghafal aja, kita tidak akan mengerti. Ayat ini untuk apa, ayat ini untuk apa, ayat ini untuk apa. Gitu. Oke, kita mulai aja, kita belajar bersama-sama agar apa yang diberitakan malam ini bisa menjadi uh, rema atau menjadi suatu yang dapat mengubah kehidupan kita asal kita sesuai firman-Nya gitu. Jadi jangan sampai dibikin-bikin sendiri gitu. Jadi nantinya sepertinya lebih mengagungkan Tuhan padahal salah gitu. Nah, ini yang kita hati-hati gitu. Oke, di dalam Kolose 3, saya bacakan aja biar cepat. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Wow, ini kan sebetulnya luar biasa gitu ya. Tetapi apakah kita itu memahami apa tentang pada saat kita dibangkitkan bersama dengan Kristus? Yaitu kita memahami kata-kata ini pada saat kita dibaptis. Mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus. Nah, pada saat kita percaya, bertobat, dan dibaptis, kemudian kita dinyatakan bangkit bersama Kristus. Disinilah tolok ukurnya. Kita mau biasa-biasa aja, tidak mempertontonkan
pertobatan dan kehidupannya bagaimana. Nah, makanya di dalam Kolose ini mengajarkan kita, kalau kita sudah berani menyatakan percaya, apa benar percaya? Ini kan ukurannya di situ. Atau cuma karena mau nikah jadi masuk Kristen biar bisa diberkati di gereja A atau B atau apa gitu. Nah, tetapi bagi kita semua malam ini, saya mengajak bahwa kita harus benar-benar percaya, baru kita bisa menerima semua yang akan diajarkan oleh Kristus kepada kita. Maka di sini dikatakan, carilah perkara yang di atas. Ya, di dalam firman-Nya kita baca semua. Apa pemikiran Kristus? Apa yang diajarkan Kristus? Sehingga kita bisa mengenal Allah kita melalui Kristus. Ya, jadi pikiran kita harus berubah kalau kita menyatakan diri sudah percaya. Nah, ini kan kadang-kadang terjadi suatu dualisme di dalam kehidupan kita. Satu sisi kita bilang percaya, bertobat, dibaptis, dan menerima Roh Kudus. Saudara bisa pikirkan, kita menerima Roh Kudus dan kita menjadi orang kudus. Tetapi suatu saat kita bermain dosa dan bilang kita masih orang berdosa. Saudara dengarkan di dalam khotbah-khotbah pendeta, akan terjadi dualisme di dalam memahami kehidupan pengikut Kristus. Satu sisi dia bilang kita percaya kepada Tuhan Yesus kita bertobat, kita dibaptis, dan kita menjadi orang kudus. Tetapi satu sisi, pada saat kita ada main-main dengan dosa, orang ini akan berbicara bahwa kita kan masih daging dan kita berdosa. Tuhan itu setia dan kita boleh minta ampun. Pasti kita diampun sebelum napas kita putus. Nah, ini kan jadi problem. Satu sisi kita menyatakan bahwa kita sudah menjadi kudus sesuai apa yang disampaikan oleh firman-Nya. Kita setelah menerima Kristus, maka kita menjadi orang kudus atau berhak menerima menjadi anak-anak Allah. Nah, inilah yang problem gitu. Jadi kita tidak boleh bimbang ya. Kalau memang kita sudah percaya, kita bertobat, kita dibaptis, ya harusnya seperti Kolose 3 memikirkan hal-hal di atas. Ya, mencari, memikirkan sehingga kita mendapat hak juga. Pada saat Kristus dimuliakan, maka kita pun dimuliakan. Nah, inilah yang kita harus hati-hati, bahwa kalau kita bilang kita kudus, maka tidak ada kata lagi bahwa kita orang berdosa. Nah, ini kan bertentangan gitu. Bagaimana kita orang Kristen bisa bertentangan begini? Ya jangan mau gitu. Kalau kita sudah mengaku, sudah diberi Roh Kudus dan kita adalah orang kudus, artinya anak-anak Allah. Terus kita bilang lagi, kami orang Kristen masih berdosa. Coba saudara pikirkan, satu sisi kita adalah orang-orang kudus yang sudah diselamatkan, tapi satu sisi kita orang-orang masih orang berdosa. Saudara perhatikan di dalam khotbah-khotbah para pendeta tetap ada itu. Jadi ini yang membingungkan. Satu sisi untuk kita bermain dosa, terus kita akal-akalan bilang kita masih ada daging dan kita berdosa. Untuk ada excuse gitu, ada unsur maafnya. Gitu. Nah inilah yang harus tegas dalam kehidupan kita. Jadi saya juga ingatkan kembali
bahwa di dalam hidup kita, kita harus ada satu nilai sehingga Allah tidak murka kepada kita. Kita harus mempunyai nilai yang diajarkan Kristus. Problemnya kita ini tidak ada nilai itu di dalam kehidupan kita. Gitu. Ya, kalau agama seberang kita tahu, ya, di situ ada disebut apa? Mungkin kiai, ya, ada disebut wali, ya, ada apalagi di zaman-zaman Nabi mereka itu, ya, sahabat Nabi gitu. Kadang-kadang kita melihat halnya yang sepele, tetapi kalau kita mau mengerti tentang hal itu, kenapa kita disebut orang kudus? Ini pertolongan bagi kita, ya, pertolongan bagi kita karena pada saat kita diangkat sebagai gembala atau sebagai penatua atau disebut sebagai orang kudus, ada suatu nilai yang kita tidak sadar. Kalau kita memahami tentang Kristus, maka pada saat kita dikasih titel atau jabatan bahwa kamu anak-anak kudus atau kamu orang kudus, maka saudara dibentengi. Contoh, kalau ada orang dibilang gembala sidang, pasti dia lebih menjaga etika, cara bicara, tata krama, ya, nggak sembarangan gitu loh. Jadi dia terlindungi dengan jabatan itu, dia terlindungi untuk berbuat sesuatu yang tidak berkenan gitu. Tentunya dia sebagai gembala sidang, dia nggak utang orang sembarangan. Dia juga tidak akan berani berbohong gitu ya. Nggak berani. Karena apa? Sudah dibentengi oleh suatu jabatan, oleh suatu pemberian titel itu agar tidak sembarangan. Jadi kalau kita memahami bahwa kita percaya kepada Allah dan kita menjadi orang kudus, kalau ngelantur ya berarti kamu belum percaya gitu. Pura-pura aja percaya. Tetapi kalau kita benar-benar percaya dan kita menjadi orang kudus, itu menolong kita sebetulnya pengakuan itu. Bahwa kita kudus. Sehingga kita keluar dan sudah tahu, wow, ini Pak Robi habis ditetapkan, ditabiskan. Tentunya harus ada perubahan di dalam tingkah lakunya. Ada serangan-serangan apa, dia lebih kuat. Karena dia dibentengi oleh batasan-batasan orang kudus itu. Nah ini yang betul-betul kita harus paham. Kalau kita cuma ikut Kristen, warwur, kata orang, ya nanti nggak ngerti kenapa disebut orang kudus. Dia akan membentengi kita. Kalau kita sudah menyatakan diri kita menjadi anak-anak Allah, otomatis etika kita di dalam perilaku kehidupan kita harus berubah, yaitu mencari pikiran hal-hal di atas. Kita harus pikirkan baik-baik hal-hal di atas. Nah ini juga jangan salah paham. Ya, hal-hal di atas kita kerja seperti biasa, tapi standarnya adalah hal-hal di atas. Kita buka toko, kita nggak nipu, gitu kan. Kalau memang berasnya kelas 1, ya kelas 1. Jangan diganti isinya dicampur dengan kelas 3. Kita bicara kelas 1. Ya itu berarti tidak memikirkan hal-hal di atas. Gitu. Kehidupan tetap, kita sebagai supir, ya. Tapi kita juga
cara melakukan menjadi supir itu juga berpikiran hal-hal di atas. Kita nggak sembarangan motong orang, nggak sembarangan klakson orang, kita hormat kepada Tuhan kita, bos kita, mobil juga harus kita bersihkan dengan baik gitu ya. Jangan, oh saya dengan harus hal-hal di atas terus kita bersilap, berdoa terus. Bukan, kita berpuasa terus, bukan. Kita harus menampilkan buah itu di dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Sehingga kita tuh benar-benar mau mencari dan memikirkan hal-hal itu di atas. Saya kira itu yang terjadi di dalam ayat 1-4. Tentunya kalau kita menjalankan itu, maka janji Allah nggak main-main gitu ya. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun yang orang sudah percaya, orang kudus, dan dengan etika cara berpikir adalah hal-hal tadi di atas, maka akan menyatakan diri bersama dengan Kristus di dalam kemuliaannya. Haleluya gitu ya. Jadi nggak susah-susah, nggak usah berdoa-berdoa, nggak usah berpuasa, naik turun pagi siang malam. Ada yang 1 hari, nanti ada puasa Esther, puasa Daniel, puasa apa lagi gitu ya. Nggak ada yang susah. Rubahlah cara pikiranmu sesuai dengan hal-hal yang ada di atas. Maka kita akan terjadi perubahan di dalam kehidupan kita. Oke, kita masuk ayat 5. Karena itu, matikanlah dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ini penting sekali ya. Kita baca di ayat 5 itu. Karena itu, matikanlah dalam dirimu. Nah, ini coba saudara baca firman Tuhan. Ini aja kalau bisa keliru kan bingung juga saya gitu. Karena itu, matikanlah berarti ada perintah bagi kita untuk stop atau matikanlah. Jangan berbuat lagi segala sesuatu yang duniawi. Ini perintah. Bukan terbalik kita doa. Tuhan, tolong saya. Kira-kira masuk akal nggak? Tuhan perintahkan. Ya, maaf saya pakai nama Robi aja yang bisa memahami saya gitu. Robi, kamu harus pergi tambak gitu. Robi langsung malamnya gini. Pak Freddy, kalau bisa Pak Freddy yang pergi ke tambak. Nah, kira-kira gimana gitu kalau Tuhan kita gitu kan gitu. Padahal Allah memerintahkan dalam firman, ya, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Terus kita berdoa, Tuhan, tolong singkirkan hal-hal duniawi dari diriku. Kira-kira gimana gitu. Nah ini yang terjadi, yang diperbuat oleh orang-orang Kristen yang zaman sekarang ini seperti ini gitu loh. Tetapi kalau ada perintah, berarti kita, saya yang harus stop dalam hal-hal percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Kita yang harus stop, bukan berdoa. Nah ini paham nggak gitu loh kita orang Kristen. Biasanya dibalik, ngapain gua? Biar aja gua berdoa. Supaya Tuhan buang semua ini. Ya nggak dibuang-buang lah, tetap ada di dalam hati kita lah akhirnya jadinya. Ya, jadi simple ya. Kalau diperintahkan ya jalankan, bukan berdoa lagi. Ya. Dan ini ada satu hal keserakahan ini kadang-kadang terselubung gitu. Tapi ini sangat jelas.
yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi bagi kita orang Kristen yang sudah percaya kepada Allah kita Yesus Kristus, yang apabila dikasih mobil R3 Suzuki, tapi karena kita melihat yang lain naik Lexus, keserakahan itu muncul. Nggak bisa dong. Masa Tuhan kasih begini aja? Bukan R3 Tuhan yang saya doa minta, Lexus Tuhan. Nah, ini muncullah keserakahan. Jadi Anda itu sedang berdoa kepada ilah lain yang berhala dalam hal ini gitu loh. Jadi kita hati-hati gitu ya. Bukan bilang, oh nggak apa-apa, kita minta aja. Seperti hakim yang lalim itu. Bertalu-talu, berterus-menerus, minta, pasti Tuhan kasih. Nah itu kalau ada orang Belanda bilang pret, gitu ya. Jadi tidak bisa seperti itu. Kita yang harus menjaga diri kita agar kita tidak ada keserakahan. Sehingga kita tidak melakukan berhala itu. Jadi berhala bukan kamu ke kelenteng begini-begini baru berhala. Dalam dirimu tidak bisa bersyukur akan apa yang Allah berikan. Saudara sudah berhala. Maka dikatakan, apabila nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama, jadi keserakahan itu sama dengan menyembah berhala. Jadi nggak perlu jauh-jauh pergi menyembah pohon atau menyembah gunung atau menyembah mamon gitu ya. Anda sudah melakukan penyembahan berhala. Tidak ada penyembahan kepada Allah kita yang memberi dirinya mati di kayu salib dan pada hari ketiga bangkit. Itulah penyembahan. Kita harus merasakan itu. Kenapa sampai Allah kita melakukan itu demi pengampunan dosa bagi kita. Jadi bukan pengampunan dosa sudah diampuni seneng-seneng wae gitu. Engkau harus merasakan ada orang yang menebus kita dengan mati di kayu salib. Nah ini harus ada penyembahan kita kepada orang yang berani memberikan dirinya untuk mati di salib. Ya, oke. Semua itu mendatangkan murka Allah ya bagi kita yang tadi ya yang serakah itu yang lain-lain itu akan mendatangkan murka Allah gitu. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Kalau kita masih melakukan itu, apa gunanya kamu menjadi orang Kristen? Podo ae, kan? Tetapi sekarang buanglah semua. Ini perintah lagi, saudara perhatikan. Tetapi sekarang buanglah semua ini. Yang disuruh buang itu kita. Jangan berdoa, Tuhan tolong ini. Nggak bisa. Tetapi sekarang buanglah semua ini. Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ada perintah. Lakukan itu. Bukan berdoa. Ya, sekali lagi supaya jangan salah, kita yang harus melakukan. Jangan berdoa, Tuhan tolong buang amarah saya. Ya nggak hilang lah. Kamu yang disuruh buang, umpama ibumu atau kamu memerintahkan anak-anakmu, tolong buang sampah ini. Terus dia berlutut, ya nyonya besar, kiranya kasihmu yang begitu besar, tolong dong buangin sampah ini. Coba praktekkan gitu. Kira-kira lu kena tendang atau enggak gitu. Itu secara manusia gitu kan ya. Nah inilah yang terjadi, yang dilakukan oleh orang Kristen zaman sekarang.
disuruh buang amarahnya, ya kan, geramnya, kejahatannya, fitnahnya, dan kata-kata. Ayo buang itu semua. Malah berlutut. Tuhan, kalau bisa, buanglah itu semuanya untukku. Kira-kira gimana gitu kalau Kristen kayak gitu, ya. Jadi hati-hati, ya. Bukan apa-apa, saya cuma mengingatkan dengan firman ini agar kita paham sebagai orang Kristen gimana. Bukan berdoa, tetapi lakukanlah perintah-perintahnya. Ya. Oke, 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama, serta kelakuannya. Tidak bisa kita bilang percaya, saya sudah percaya, tapi kelakuannya masih sama kedul. Lebih baik berhenti jadi orang Kristen, nggak ada gunanya. Harus dibuang semua, serta kelakuannya. Kalau nggak dibuang, kelakuannya tetap, sebetulnya engkau bukan seorang Kristen. Engkau bukan sebagai anak Allah. Engkau bukan orang kudus, tapi kamu masih di luar. Ayo dong, kalau kita mau jadi orang kudus, mau jadi orang Kristen, apa yang diajarkan kita lakukan. Kita lakukan, maka kita akan mendapatkan, ya, segala sesuatu, ya, di dalam kehidupan kita. Nanti ada dijelas di bawahnya gitu. Ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus mendapat pembaru, ya. Kita terus-menerus diperbarui. Nah, ya. Dan telah ya, jadi tadi menanggal manusia lama serta kelakuannya. Maka kita itu mengenakan manusia baru yang sudah cara berpikirnya adalah hal-hal di atas, yang terus-menerus diperbaharui. Nah, inilah yang dari Allah. Ngerti ya? Jadi dengan kita buangnya semua itu, perlakuan kita, hal-hal yang jelek itu kita kalau mau buang, ya, maka kita sudah menjadi manusia baru. Perhatikan, yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh apa di sini, saudara bisa baca bersama, pengetahuan. Ya, ini penting gitu ya. Jangan sampai kita memperoleh berkat, memperoleh mujizat, enggak, pengetahuan yang benar menurut gambar. Kita mendapat pengetahuan akan Allah kita. Kita makin mengenal Allah kita. Sehingga kita nggak ngawur. Kalau dasar pengenalan Allah kita tukang pijet, ya kita akan ngomong, oh urat ini salah, begini-begini. Emangnya Allah kita tukang pijet? Kalau kita mendapatkan mengenal Allah kita itu seorang sales, ya menawarkan aja. Kalau kita mengenal Allah kita tukang las, cara bicaranya tentang las mengelas terus gitu. Tetapi sebenarnya Allah kita siapa? Ini kalau kita terus-menerus diperbarui, maka kita akan kuat untuk mengenal Allah kita. Nah, ini yang harus kita melakukan, yang tadi awal kita katakan, kita akan menikmati di sini gitu loh. Jangan berpuasa terus dapat ini, nggak ada. Jangan mau dibodohin orang gitu loh. Udah kita puasa aja, nanti kita bisa jelas melihat Tuhan kita. Bohong. Karena di sini katakan, semuanya kita buang, maka kita menjadi manusia baru
yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh apa? Pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya, ya. Oke, lanjut. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani, ya, orang Yahudi, orang bersunat atau yang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semuanya dan di dalam sesuatu. Nggak peduli orang kaya, koki, atau tukang pel, atau tukang angkat piring, atau apa, tukang cuci motor atau apa gitulah, ya. Nggak peduli, sama semua kita. Jadi yang dimaksud, yang penting lu mau buang semua hal-hal yang dibenci oleh Allah itu. Kejahatanmu, tukang bohongmu, semua itu. Kalau kita buang, kita akan sama. Mau dia sebagai apapun akan sama di dalam Kristus. Gitu loh. Jadi urusannya bukan berapa banyak kita doa pagi, penyembahan apa, penyembahan aja terjadi kekeliruan, gitu kan. Kemarin malam kita bicara dengan Pak Robi, Pak Meli, Pak Elia, Pak Philip, karena banyak kita mengalami kesalahan penyembahan pada diri kita sendiri gitu, dengan bahasa roh dan itu menyembah diri kita sendiri gitu. Kalau mau menyembah itu kita menyembah kepada orang yang menolong kita, yang membebaskan kita dari dosa, yang membayar lunas dosa-dosa itu, yang rela membayar dengan mati di kayu salib dan bangkit hidup selama-lamanya. Itulah menyembah kita gitu. Kalau kalian sudah merasa mendapat pengampunan daripada Kristus dan tidak mengingat Kristus, Anda tidak menyembah Allahmu. Jadi bukan di gereja warwur itu menyembah. Enggak. Kamu harus mengerti bahwa kamu ini bisa hadir menjadi orang Kristus sebagai pengangkat Kristus. Karena orang itu yang mati di kayu salib. Itulah penyembahan. Jangan bingung-bingung, cuma berteriak-berteriak terus sudah nyembah gitu. Yang enggak lah, itu lu menyembah untuk dirimu sendiri gitu loh. Tetapi kita harus betul-betul memahami, karena dia, aku seperti sekarang ini. Itu tidak boleh dilupakan. Maka senantiasa kita menyembah dia, yaitu dengan mengenang dia. Apa yang dikatakan? Ada kata-kata mengenang. Lakukanlah ini untuk mengenang aku. Ayatnya di mana? Pada malam terakhir, memecahkan roti, mengucapkan syukur, dan mematah-matahkan roti, dan membagikan, inilah tubuhku yang kubagikan kepada kamu. Kemudian mengambil cawan yang berisi anggur, inilah darah perjanjian baru. Minumlah, karena ini bisa mengampuni dosa, menghapus dosa. Nah, ini dipahami, jangan warwur aja, nanti warwur ngapain gitu ya. Nggak ada tujuannya apa gitu loh. Jadi terutama pada teman-teman gembala ya harus mengajarkan yang benar. Supaya orang tidak gampang keluar, gampang melakukan hal yang lama lagi. Karena dia ditebus oleh seorang yang mati di kayu salib, itu harus dikenang.
maka lakukanlah senantiasa untuk mengenang aku. Pikir sendiri, lakukan dengan baik. Ya, jadi jangan kita jalankan, oh ya orang-orang sana gitu, kita bikin juga ya rame-rame nyasar gitu kan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan yang dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Jadi karena kita merasakan pengampunan Allah, kita harus sabar untuk mengampuni. Ya, tapi kalau orang itu masuk kategori bebal, beda penanganannya. Nanti baca di firman Tuhan, kalau orang bebal itu seperti beruang yang habis beranak, hindarilah, tinggalkanlah. Kalau tidak, engkau akan dicabik-cabik. Ya, jadi kalau Anda mengasihi, mengingatkan dengan sabar, ya kemudian diingatkan lagi, disampaikan lagi. Tapi kalau nggak mau, tinggalkan, throw away gitu ya. Jadi jangan sok-sok suci, sok kuat, terus Tuhan bilang apa? Seperti beruang yang habis beranak, anjing habis beranak aja kita lewat dia gigit, apalagi beruang. Dikatakan engkau akan tercabik-cabik gitu ya. Kita akan rusak oleh kebebalan orang itu gitu. Ya, jadi hati-hati. Kalau kita sudah berusaha pelan-pelan mengingatkan, mengasihi, kasih bantuan, kasih ini. Ya kalau dia bebal tinggalkan. Emangnya kenapa? Berdosa? Enggak lah. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Jadi benar-benar kita sudah membuang semua, kita melatih diri untuk bisa mengampuni, mengasihi, dan semua itu. Maka kita akan menjadi seperti Kristus yang mana bisa ada di dalam diri kita, ada damai sejahtera itu ya di dalam kehidupan kita. Jadi kita kalau nggak membuang hal-hal gitu terus ada damai sejahtera, yang nggak mungkin kan, gitu aja kan. Simple kan. Nah, ini yang untuk saya bilang Kolose 3 ini menuntun kita untuk kita bisa menerima damai sejahtera itu gitu loh. Dan ucapan syukur senantiasa gitu. Nah, ini yang penting kita pahami gitu. 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat, ya, segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucapkan syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ada ucapan syukur. Kalau kita sudah bisa saling mengingatkan, saling menegur, sehingga di dalam pembicaraan-pembicaraan kita, kata Pak Robi sama Weli, kita tiap malam ini ngomong-ngomong kok ketawa sampai perut sakit. Ya kita diskusi nggak perlu marah-marah lah. Kita sambil bisa ketawa-ketawa ya. Tetapi inti pembicaraannya tidak keluar dari main-main. Tetapi di dalam kita berdiskusi ada ya ucapan syukur, dan kalau boleh ya bermazmur lah gitu. Tetapi ini dengan sukacita kita melakukan
diskusi-diskusi ini. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, yang seperti dikatakan ya nanti, bahwa kamu berbuat sesuatu itu seperti berbuat kepada Allah gitu. Sambil mengucapkan syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi itu benar-benar ada keseriusan. Jadi kita kalau berbicara kepada seseorang kita seperti berbicara kepada Allah, melakukan kepada Allah. Maksudnya apa? Bahwa segala tindakan kita itu di bawah kontrol Allah. Allah ada di dalam kita. Yesus berkata, Bapa di dalam aku di dalam Bapa, dan engkau di dalam aku di dalam engkau. Bayangkan, di dalam kita itu hanya bukan ada Roh Kudus saja, tetapi ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Kenapa? Karena Bapa di dalam Kristus, kita dalam Kristus, Kristus dalam kita. Ya berarti Bapa, Putra, Roh Kudus ada di dalam kita. Nah, makanya kalau menyanyi lagu, ya, Roh Kudus datanglah, atau khotbah, Tuhan datanglah. Ya, kira-kira kurang belajar gitu aja gitu ya. Nggak ada ya, Tuhan menyertai kita. Kita mau di mana kek, mau jengking, mau tidur kek, mau apa, Tuhan menyertai kita. Nah, tapi kalau ada suka, amin, haleluya, Tuhan besertaku. Tapi lagi susah, Tuhan ada di mana nih? Dengar kok tidak ini? Apa dia ada buka mata atau ada tidur gitu kan? Jadi ini betul-betul kita harus memahami, jadi perubahan itu harus dari kita ya. Jangan sekali-sekali mau berubah, berdoa terus Tuhan buang segala sesuatu ya. Dan tadi malam kita ketawa-ketawa, kenapa? Karena saya lihat doa makan aja keliru gitu loh. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Yang belakangnya enggak enak. Tuhan kuduskanlah. Ya kamu yang pilih makanan. Kamu pilih kambing terus kuduskan gimana ya, darah tinggi lah. Terus Tuhan kok lu suruh-suruh seperti yang tadi saya jelaskan gitu. Kalau disuruh, kamu buang sampah. Dia nggak pergi buang, dia sujud dan berdoa. Kiranya engkaulah yang pergi buang Tuanku. Nah, gimana kira-kira? Anda yang jadi tuannya kira-kira gimana gitu? Nafsu tendang dia atau gimana gitu? Jadi harus benarlah cara memahami itu. Nah ini tentang hubungan keluarga, simple, tidak ada yang ini, istri tunduklah. Kemarin juga ada yang bertanya, saya bilang ya karena wanita dan pria itu diciptakan beda. Adam diciptakan dari tanah, istri diciptakan dari tulang rusuk. Terus kita minta sama, apalagi dikuatkan oleh aturan pemerintah. Emansipasi wanita, ya Anda mau percaya itu, silakan. Tetapi di sini, hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Titik. Jangan bilang, oh suamiku harus mengasihi aku. No. Istri tunduk, titik dulu. Nanti baru suami. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Begitu. Jangan istri mau tunduk kalau suami mengasihi. Enggak ada. Tunduk dulu. Istri tunduk dulu. Baru suami diperintahkan, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Jangan dibalik-balik ya. Banyak orang maunya sendiri dibalik-balik. Iya, kalau dia mengasihi ya saya tunduk. Terus bagaimana? Ya nggak bisa. Istri-istri harus tunduk. Ini perintah. Dan perintah kepada suami-suami, hai suami-suami, kasihlah istrimu. Itu urusan masing-masing gitu. Enggak usah
kita lebih kuasa dari Tuhan dan kita atur. Nggak bisa Tuhan. Suami harus mengasihi dulu baru kita tunduk. Ya terserah kamu jadi atasannya Tuhan atau gimana gitu ya. Jadi jangan salah baca, diputar-putar sendiri. Hai anak-anak, taatlah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kalau engkau taat, umurmu bertambah, kata firman Tuhan. Ya, 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, memang terluka. Ya. Hai hamba-hamba taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja, untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ini yang Pak Robi pernah kasih tahu, tidak bisa kita kerja di satu perusahaan, terus bilang, saya nggak takut bos, saya cuma takut dengan Tuhan saya, ya lu ditendang keluar lah. Itu kan kebodohan pemahaman firman Tuhan gitu. Maka ayat 22 inilah dipakai untuk itu. Taatilah bosmu yang di dunia ini dalam segala hal. Tidak ada lu berani berontak kepada bosmu yang ada di dunia ini dan berkata, aku tidak takut kamu, aku hanya takut pada Allahku. Ngaco, itu bukan orang Kristen. Jangan ikuti orang-orang yang seperti itu, karena itu salah. Karena di sini firman Tuhan mengajarkan, hai hamba-hamba, taati lu Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati. Karena apa? Engkau membawa buah itu di dalam kehidupannya. Jadi engkau membawa buah itu dalam pekerjaan di kantor. Kita taat. Bukan cuma pura-pura menyenangkan, tetapi dengan segenap hatimu. Dengan tulus hatimu. Jadi kalau ada pendeta mengatakan, saya nggak takut bos saya cuma takut pada Tuhan saya. Nah, itu suruh baca ayat ini ya. Kira-kira orang yang ngomong gitu tuh gimana? Posisinya di mana? Posisinya di lubang, di hutan, atau di mana? Atau sebagai pengikut Tuhan. Pengikut Tuhan ya harus tahu tunduk kepada pimpinan kita, perusahaan kita tunduk dengan segala, bayangkan. Bukan hanya ngoceh di depan aja, tetapi dengan tulus tunduk kepada mereka. Karena apa? Karena takut akan Tuhan. Karena kita harus berbuah di dalam kehidupan kita. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Yang ini yang tadi saya sebut, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini untuk menggambarkan. Jadi jangan ngomong kalau saya enak perutnya. Saya nggak takut bos saya cuma takut Tuhan. Ya besok lu nggak dapat makan lagi, dipecat. Gitu. Baru, ya Tuhan kasih aku hamba-Mu yang taat kepadamu, yang takut kepadamu. Kenapa hamba-Mu tidak bisa makan? Ya, ini bilang ya, lu yang sudah saya ajari, lu nggak baca baik-baik, buta tuli, terus mau dapat makan, ya nggak ada lah. Lu sengsara sendiri aja karena pemikiranmu salah dan perbuatmu salah, ya silakan hidup kere gitu kan. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Ini penting juga ya. Ayat 24 ini saudara perhatikan. Kamu tahu bahwa dari Tuhanmu kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu, bukan sebagai pemberian. Sebagai apa? Sebagai upah. Upah itu artinya kita menerima uang itu karena hak kita. Jadi saya kalau jadi supirnya Pak Robi, 1 bulan Pak Robi sudah janji 300
3 juta. Ya saya bekerja aja, Pak Robi tiap bulan kasih 3 juta. Itu bukan Pak Robi memberikan, tetapi hak saya, upah saya. Nah ini harus dibedakan. Kita menjadi orang Kristen yang minta-minta, atau kita mau sebagai orang Kristen yang menjalankan dan mendapatkan upah. Beda sama sekali. Tinggal Anda pilih. Anda mau pilih sebagai Kristen yang minta dan tidak pernah dewasa. Atau Anda harus bekerja, kerja dan kerja. Maka dikatakan kita menerima upah. Jadi, ya memang hak kita untuk menerima. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Bos kita Kristus kita adalah hambanya. Kalau bosnya Robi, saya sebagai supir, ya saya menerapa hak saya sebagai supir, yaitu 3 juta rupiah itu. Tetapi Yesus adalah Tuhan kita, bos kita. Maka dalam perjalanan kita juga menerima upah daripada Dia. Jangan tengok-tengok, tidur-tidur, berdoa-berdoa, berpuasa-berpuasa, tidak kerja apa-apa. Terus, Tuhan kasihilah saya. Sudah 4 hari nggak makan. Tuhan saya punya sakit ini, Tuhan sakit ini. Ya nggak bisa. Kerja, lakukan. Buang segala kejelekanmu. Perbuatan-perbuatan yang membawa ke dalam dosa itu. Buang semuanya. Ya, engkau akan dijadikan manusia baru. Maka kamu akan mendapatkan damai sejahtera itu yang senantiasa engkau mengucapkan syukur. Jadi jangan usah dikarang-karang ucapan syukur. Lu hidup masih kacau balau, gimana ucapan syukur? Itu kan yang tadi seperti yang dikatakan, lu juga bukan ngomong enak-enak di depan bos, tapi harus tulus hati. Jangan lu ngoceh-ngoceh bilang bersyukur, padahal terpaksa. Tetapi bersyukur karena tulus hati. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan dalam hidup kita ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Jadi pastikan bahwa Anda kalau sudah melakukan semua itu yang akan Anda dapatkan, yaitu damai sejahtera dan ucapan syukur. Dan kita tidak main-main lagi, tapi dengan tulus hati, kita pun mendapat upah daripada Kristus. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Ini hal penting, di mana kalau engkau melakukan sesuatu kesalahan, Anda pasti menerimanya. Ya, jadi ini semalam juga kita diskusikan, atau saya lupa, atau di kantor gereja saya diskusikan ini. Ada orang membunuh, terus minta ampun. Oke, dosanya diampuni. Tetapi tanggung jawab dengan orang yang bunuh. Kamu bunuh itu gimana? Punya istri, punya anak, punya apa? Lu harus tanggung jawab, jangan leha-leha enak-enak. Oh saya sudah bunuh, Tuhan sudah ampuni saya, habis perkara. Enggak ada, lu harus urus. Ya, contohnya yang paling gampang dipahami. Kita berzina dan wanita itu kemudian melahirkan anak. Terus kamu datang kepada Allah, ya Allahku Maha Kudus, Engkau berkuasa, ampunilah diriku yang telah berzina. Amin. Engkau diampuni jelas. Tetapi bagaimana dengan anak yang sudah lahir dari selingkuhanmu?
Apakah anak itu bisa masuk dalam rahim kembali? Atau engkau harus bertanggung jawab atas anak hasil perbuatanmu itu seumur hidup. Jangan gampang-gampang. Ya, saya bikin dosa, minta ampun kepada Tuhan, pasti diampuni. Karena Tuhan setia, besok bikin lagi. Selama umur kita masih ada, kita minta ampun, diampuni. Itu cara berpikir yang ngaco. Kamu harus ingat, apa yang engkau perbuat, engkau tetap harus bertanggung jawab. Seperti dikatakan di sini, barang siapa berbuat jahat, ia akan menanggung kesalahan itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Hati-hati, usahakan jangan berbuat dosa. Karena apa? Engkau harus tanggung jawab. Nggak usah membunuh. Berzina pun kalau sampai melahirkan anak, tanggung jawab seumur hidup. Kalau engkau membunuh orang, engkau juga harus bertanggung jawab. Jangan masa bodoh. Tuhan sudah mengampuni saya. Bagaimana dengan keluarga yang seorang ayahnya sudah kamu bunuh? Bebas begitu? Enggak. Lu harus bertanggung jawab. Ya, jadi ini memahami, jangan sampai ada orang Kristen yang memahami bahwa kalau kita berbuat diampuni, besok berbuat lagi diampuni. Selama umur kita masih ada, kita tetap masih minta ampun dan diampuni. Lu mau bertanggung jawab bagaimana dalam hidupmu itu? Bagaimana engkau bisa damai sejahtera yang sudah membunuh orang dan keluarganya masih perlu hidup? Bisa kalau kamu mau bertanggung jawab, minta ampun dengan keluarga. Kamu bantu kehidupan mereka, anak-anak akan disekolahkan sampai sukses. Engkau akan menerima damai itu juga. Tetapi Anda cuma masuk ruangan, ya Bapak ampuni segala perbuatan saya, amin. Ya dosa saya sudah diampuni Tuhan. Besok bikin lagi, ya nggak bisa. Maka ayat ini perlu dipahami agar kita tidak ngaco, bisa memahami demikian jauh. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu seumur hidup. Maka usahakanlah sekuat tenagamu dengan Anda sudah diberi suatu penghargaan. Engkau orang kudus. Engkau anak-anak Allah. Jaga kondisi itu sebagai benteng untuk menolak perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Karena engkau sudah memakai baju orang kudus, sudah memakai baju anak-anak Allah, sudah memakai baju gembala sidang, sudah memakai baju evangelis. Boleh, tapi disebut sebagai seorang kiai. Pertahankan jalan itu. Jalan hidupmu itu tetap lurus. Itulah kenapa kita menghargai seseorang. Kita sebut kiai, kita sebut wali, kita sebut orang kudus. Untuk apa? Membentengi orang itu. Dengan label-label itu, maka dia mempertahankan hidupnya di dalam kekudusan, di dalam hidupnya, dalam mengikuti jalan yang lurus itu. Benteng-benteng itu memudahkan Anda untuk tetap hidup di dalam Kristus. Kristus di dalam. Semoga Roh Kudus menolong kita untuk mengingatkan kita, menginsafkan kita, mengajar kita, agar kita tetap kuat dan memahami sehingga tidak akan lupa di dalam kehidupan kita. Bukan sebagai ayat-ayat yang dihafal, kita bisa lupa. Kolose 3, ayatnya berapa bisa lupa. Tetapi kalau kita paham, otomatis berjalan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Silakan Bu Ayu. Ya. Freddy, terima kasih banyak untuk sudah dibagikan malam hari ini. Bapak Ibu, kita akan masuk ke diskusi. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan, Bapak Ibu. Shalom. Salam. Silakan Pak Alvan, ada pertanyaan? Baik, terima kasih Pak Pendeta